Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan, yaitu kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Minggu kemarin kita sudah bahas yaitu tentang makna dan karakteristik hukum. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penggolongan hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya ada 4, yaitu yang pertama hukum undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum kebiasaan, hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau yang traktat. Kemudian yang keempat adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian yang B yaitu hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama yaitu hukum nasional. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Kemudian yang kedua hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Kemudian yang ketiga adalah hukum asing, hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Kemudian yang keempat adalah hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kemudian yang bagian C yaitu hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya dibedakan atas 2 macam, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis ini juga dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Kemudian yang kedua yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang D yaitu hukum berdasarkan waktu berlakunya. Dibagi 2, ada hukum ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua yaitu adalah ius constituendum atau hukum negatif. Hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya yaitu RUU atau rancangan undang-undang. Ibu kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia mau lihat lagi.